Serintil wil. Rekan-rekan semua, kali ini Serintil mau membahas tentang pola tidur. Jadi biar kita sehat nih rekan-rekan, kita mau ngobrol-ngobrol nih mengenai gimana sih cara menjaga pola tidur dan apa yang berkaitan dengan ini. Kita ngobrolnya sama teman-teman Serintil ya. Oke, ikutin keseruannya ya. Dah. Oh, teman-teman, yeay. Ini teman saya nih. Hai, saya Cici Hartati. Nah, ini Saya Bunda Naura. Hehehe. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol mengenai pola tidur. Jadi, kalau kita supaya badan kita nih sehat selalu ya rekan-rekan. Oh ya, perkenalan kita nih semua dari terapis Kabuyutana. Bawa data lah. Nah, kalau kita ingin sehat ya teman-teman, kita harus menjaga 4 pola teman-teman, yaitu pola makan, pola minum, pola tidur, dan pola pikir. Nah, mengenai pola tidur ya rekan-rekan, kenapa sih pola tidur kita harus dijaga gitu ya? Karena pada jam-jam 11 sampai jam 1 malam itu ada yang namanya proses apoptosis, yaitu proses katabolisme ya, terjadinya proses peleburan sel total. Jadi kalau kita di jam-jam itu nggak menjaga pola tidur kita ya rekan-rekan, menghambat terjadinya proses apa tuh namanya tadi apoptosis ya. Dan kemudian dari jam 1 sampai jam 3 itu ada namanya proses pertumbuhan sel secara total. Nah, oleh sebab itu ya teman-teman, kita benar-benar emang harus menjaga pola tidur kita. Karena kalau kita nggak menjaga pola tidur kita, efeknya apa teman-teman? Kita ini akan semakin cepat penurunan apa tuh namanya kegiatan organ-organ sel tubuh ini menurun kinerjanya, dan juga menjadi orang itu menjadi efeknya menjadi cepat tua teman-teman. Dan juga kalau kita proses apoptosisnya ini terganggu rekan-rekan, akan terjadi penumpukan sel-sel patogen, yaitu sel-sel yang menyebabkan tumbuhnya penyakit. Itu efek dari kita mengalami kegagalan yang namanya proses peleburan sel total itu, atau proses apoptosis itu. Kemudian kalau kita ini menjaga pola tidur kita rekan-rekan, maka kerja dari seluruh aktivitas organ-organ kita itu menjadi terprogram dengan rapi dan menjadi sangat eksis, menjadi kita menjadi sehat gitu rekan-rekan. Dan ini mungkin teman-teman ada yang mau di-sharingkan? Saya mau tanya Mbak, kalau untuk pola makan, pola tidur untuk bayi dari jam berapa sampai jam berapa? Jadi kebutuhan tidur untuk bayi ya rekan-rekan semuanya, itu kebutuhannya itu 12 sampai 17 jam. Dan mungkin ada yang bisa Untuk yang orang dewasa, kalau orang dewasa kebutuhannya itu dari 7 sampai 9 jam. Itu kitanya supaya sehat ya teman-teman, jangan sampai kurang dari itu. Kalau berarti aku harus tidur 9 jam. kalau untuk yang remaja itu 8 sampai 10 jam. Jadi jangan sampai kita ini melalaikan tugas kita, yaitu menjaga pola tidur. Tanya usia berapa? Kelas SD berarti. Oh, berarti Jadi sekitar 12 tahun. nah kalau usia 12 tahun itu mengenai kebutuhan tidurnya itu harus diingatkan ya. Berarti kalau 12 tahun itu masuknya itu usia masih dalam usia remaja. Jadi kalau usia remaja itu 8 sampai 10 jam. Harus cukup itu ya? 12 tahun maksudnya masih usia anak-anak ya, berarti kisaran 12 sampai 17 jam masihan. Kalau remaja itu jadi masuknya usia di 18 tahun dari 14 tahun sampai 17 tahun itu masuk usia remaja. Kalau 12 tahun berarti masih masuk di bawahnya. Mas apa namanya? Teh Cici, Anak saya umur 18 tahun. 18 tahun berarti Saya. itu masuknya usia remaja. Ya. Maksudnya usia remaja, jadi kebutuhan tidurnya itu 8 sampai
tidur kan. Mungkin itu yang bisa kita obrolin saat ini ya. Mungkin lain kali kita bisa ngobrolin untuk mengenai pola makan, pola minum, pola pikir gitu ya di lain waktu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya.